Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ya, ketemu lagi ya teman-teman. Ya, hari ini kita akan bahas tentang apakah sesuatu yang menyakitkan hati atau sesuatu yang menurut kita itu tidak nyaman di dalam hati itu selalu negatif gitu ya. Baik itu yang menerima perlakuan itu menjadi tidak nyaman ataupun yang melakukannya kemudian setelah sadar dia merasa tidak nyaman. Nah, teman-teman, untuk membahas ini tentu kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Memang kalau dari sudut pandang tertentu, sesuatu yang menyakitkan hati, ketidaknyamanan di hati itu dianggap sebagai sesuatu yang berimplikasi negatif atau disebut sebagai emosi-emosi negatif. Tetapi faktanya teman-teman, di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang memang harus ditabok gitu ya dengan hal-hal yang negatif agar berubah menjadi positif. Nah, contohnya adalah baru-baru tadi saya ngobrol dengan teman saya dan kebetulan obrolan akhirnya sampai ke perasaan tidak nyaman yang dia alami setelah dia eh, dalam tanda petik lah melakukan perkataan-perkataan yang tidak nyaman gitu ya bagi saudaranya, di mana saudaranya ini memang saya tahu juga dia memang sangat apa ya, sangat tidak mandiri begitu, sangat tidak mandiri, kemudian sangat bergantung dan dia memprotek ke keluarganya tapi dengan cara eh, menggunakan bantuan orang lain untuk mensupportnya kan begitu bahasa kasarnya ya, sehingga suatu ketika katakanlah dia terjerat di pinjol dan mau tidak mau kan akhirnya saudaranya juga kan yang membantu dan akhir-akhirnya ya karena ini sudah bertahun-tahun terjadi ya teman-teman dan itu begitu terus sampai akhirnya si teman saya ini tidak sabar lagi dan akhirnya marah begitu dan kemudian muncullah kata-kata kasar itu begitu dan akhirnya si katakanlah si saudaranya tadi marah ya marah lah sehingga tidak terjadi ketidaknyamanan sampai dicarikan tempat lain begitu kan supaya tidak melihat mukanya begitu barangkali. Nah, intinya adalah terjadi ketidaknyamanan, ya, clash gitu, tidak nyaman. Ya. Tetapi teman-teman tahu tidak, karena kejadian itu, si saudaranya tadi akhirnya sadar, berubah pikiran, dan akhirnya dia mau berusaha gitu. Mau berusaha supaya apa? Supaya tidak ngerepotin saudaranya lagi gitu. Supaya tidak ngerepotin orang lain lagi yang seperti selama ini terjadi. Nah, itu satu kasus. Saya juga pernah melihat kasus yang lain, ini juga saya kenal dekat, itu juga begitu. Jadi waktu itu setelah pasca terjadi kejadian seperti itu, saya bilang, eh, menurut saya bilang ini adalah hal yang bagus gitu. Kok bagus gimana sih? Itu ibu dan anak berantem, kok kamu bilang bagus kan begitu. Tapi saya bilang inilah proses pembelajaran. Kalau tidak begitu, nanti si anak akan tetap nempel ke ibunya dan si ibu akan tidak tega membiarkan anaknya untuk bisa mandiri gitu. Padahal dia kan sudah punya anak dan istri. Nah, saya bilang waktu itu begitu ya, ya tidak enak sih. Saya tahu juga dan bahwa pasti mereka menganggap saya memang nggak punya hati begitu kan. Tetapi faktanya kemudian 1 tahun berjalan kemudian semuanya sudah mulai mencair dan dua-duanya mulai mendapatkan hikmah itu. Saya juga pernah mengalami hal sama yang saya alami sendiri. Awalnya ada tetangga saya yang dalam tanda petik itu kurang setengah on gitu ya, mengalami gangguan mental. Dan waktu itu karena tetangga saya sering bantu dia gitu kan. Karena memang dia berusaha sebisanya dengan jualan, saya bantu. Kemudian dia pindah karena istrinya meninggal yang tetangga saya itu. Dan saya tahu kabarnya dia sakit gitu, yang si suaminya yang eh, kurang setengah on ini ya, atau punya gangguan mental ini ya. Nah itu akhirnya tiap bulan saya support gitu kan. Nah cuman rupanya dia ditinggal tinggal dengan kakaknya. Nah kakaknya ini yang nggak tahu diri teman-teman. Kakaknya ini justru menganggap saya memberi bantuan itu sebagai tiang utama gitu dan bahkan sampai berani datang ke rumah mau minjam uang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya
yang menurut saya sudah nggak tahu diri begitu. Akhirnya saya marah, saya kata-katain segala macam ya, dan akhirnya saya stop sama sekali. Nah setelah itu saya juga merasa bersalah teman-teman. Sampai sekarang pun saya nggak tahu kabarnya. Tetapi dari pengalaman saya, memang ada orang-orang yang harus ditampol gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Untuk mereka naik gitu, supaya harga dirinya terinjak-injak, harga dirinya hancur, supaya mereka fight untuk menunjukkan bahwa saya bisa kok tanpa bantuanmu, mungkin gitu. Nah, itu perlu teman-teman, ada orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita lemah, saya misalnya lemah terus gitu ya, itu akan seumur hidup pasti nempel ke saya dan tidak memberdayakan. Nah, jadi teman-teman, sometimes apa yang kita kira menyakitkan itu justru bisa jadi memberdayakan seseorang. Dan apa yang kita kira kita berbaik hati itu justru bisa melamahkan orang itu dalam kehidupannya. Jadi tentu mulai sekarang kita harus berpikir yang lebih lengkap ya, yang lebih holistik, lebih komprehensif bahwa ada kalanya kita harus lemah lembut dan bersikap baik, ada kalanya kita harus bersikap tegas gitu terhadap orang-orang tertentu gitu kan. Dan barangkali kita juga pernah mengalami itu. Jadi kalaupun kita sendiri yang mengalami itu, maka jadikanlah itu pembelajaran bahwa faktanya Tuhan ingin mengubah kita melalui orang-orang yang kita anggap kejam itu, kita anggap tega itu. Karena kalau tidak begitu, kita ini adalah orang yang bengal gitu, orang yang bandel gitu, yang kalau nggak digitukan oleh mekanisme kehidupan kita nggak akan berubah. Jadi mas saya teman-teman, apapun itu, kalau ujung-ujungnya baik, itulah cara Tuhan mendidik kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman kebetulan punya kenalan atau Anda sendiri pernah mengalami itu, maka begitulah cara Tuhan membuat Anda menjadi seperti sekarang. Dan mudah-mudahan ini menambah database ilmu pemberdayaan diri teman-teman. Dari manapun teman-teman sudah teman-teman kumpulkan database-nya, mudah-mudahan ini menambah database itu dan menjadikan kehidupan teman-teman menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.